Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada segenap keluarga besar Ma'arif NU dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Banyumas, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kuat, dan nikmat istiqomah tentunya di dalam menjalankan ibadah. Terlebih lagi di saat-saat akhir bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadan 1443 Hijriah. Pada kesempatan hari ini ada beberapa pembahasan atau tema yang nanti akan kita obrolkan, dan pada kesempatan siang hari ini telah hadir di tengah-tengah kita di hadapan saya. Beliau adalah Ketua PCLP Ma'arif Kabupaten Banyumas, Bapak Profesor Dr. Fauzi MK. Assalamualaikum, Bro. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini rupa-rupanya Pak Prof semakin sibuk sekali nih hari-hari ini. Harus menyibukkan diri Ya. agar ada manfaat. Ya, ketika semakin sibuk artinya semakin banyak aktivitas, berarti semakin banyak yang membutuhkan. Mudah-mudahan lancar dan sehat selalu. Amin. Oke. Amin. Baik Pak Prof, kita langsung masuk ke obrolan kita pada kesempatan hari ini. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 15 Maret 2022, kita dan sebelumnya sudah diawali dari tanggal 26 Februari 2022. Kita telah mengadakan satu event tapi dalam dua sesi, yaitu rapat kerja cabang yang kedua. Dalam periode kepengurusan Pak Prof ini sudah 2 kali menyelenggarakan rapat kerja. Nah, di rapat kerja yang kedua ini tentu ada beberapa hal yang tentu dianggap atau memang menjadi sasaran, menjadi target. Ada hal yang sangat urgen dari pelaksanaan prakerja. Nah, kita ini di masyarakat, di keluarga besar Ma'arif, kepingin mendengar, tahu, dan apa yang harus kemudian kita lakukan supaya target kepengurusan ini setidaknya bisa berjalan dengan maksimal. Iya. Oke, monggo Prof. Ini pertanyaannya pertanyaan ilmiah. Harus, Prof. Iya. Pertanyaan ilmiah, mungkin karena yang ditanya profesor kan. Iya. Jadi gini Pak Rahman, kita target kami yang utama sekali, yang pertama adalah penguatan konsolidasi organisasi. Oke, Sehingga diharapkan pasca Rakercap ini semakin terbangun koordinasi dan konsolidasi dalam kepemimpinan di Ma'arif dan seluruh keluarga besarnya, terutama pada satuan-satuan pendidikan, Pak Rahman. Karenanya kemarin simbolnya adalah kita ada di situ kan ada pelantikan ya, melantik kepala-kepala sekolah madrasah yang belum sempat dilantik, ya. baik yang baru ataupun yang sudah beberapa waktu. Kemudian kita sampaikan progres capaian apa yang menjadi potret kita dalam 4 tahun perjalanan bersama, kemudian apa yang harus kita lakukan. Ini sesuatu yang menjadi target, dan saya kira ke bawah inilah yang kepala harus menguatkan konsolidasi juga. Jadi secara struktural PC melakukan konsolidasi dengan para kepala dengan seluruh nanti para guru, para pengurus, dan juga dengan kekuatan-kekuatan yang lain termasuk para wali murid dan kekuatan-kekuatan struktural lain di NU. Ya. Karena bagi kita konsolidasi ini menjadi kekuatan penting sebagai elemen pendidikan yang dimiliki oleh Jam'iyah. Kemudian yang kedua, rapat kerja ini juga dalam rangka menyampaikan program-program besar yang menjadi mimpi kita
Ya. Nah, mimpi kita nanti bisa kita bincangkan ya. Mimpi kita, program besar, program bersama yang saya kira ini membutuhkan kesolidan, termasuk event-event penting yang akan kita lakukan bersama, kita sampaikan di sana. Dan juga di forum itu juga ada forum sharing ya. Forum sharing targetnya tercapai. Apa sih yang menjadi harapan baik dari sisi administratif maupun dari sisi kelembagaan. Itu beberapa hal yang saya kira, saya berharap para kepala ini obrolan kita, diskusi kita dan paparan kita di forum kemarin kemudian ditindaklanjuti di bawah dengan kerja-kerja organisasi, kerja-kerja kelembagaan. Saya kira itu yang penting untuk saya kuatkan di sini, Pak Rahman. Baik, Prof. Dari hampir 4 tahun atau kurang lebih 4 tahun berjalan kepengurusan. Ini menurut Bapak ini, menurut Pak Profesor ini, raihan apa yang dalam catatan kita, dalam catatan panjenengan itu memang sudah sesuai dengan dulu hasil raker yang pertama, misalnya hal terpenting. Nah kemudian satu hal terpenting dan satu hal lagi nanti yang memang akan dicapai atau menjadi ya cita-cita besar kita. Ya, saya kira hal penting yang saya merasakan adalah tumbuhnya trust, ya, trust di masyarakat terhadap pendidikan ma'arif semakin kepercayaan, ya kepercayaan, sehingga muncul ada semangat baru yang dalam bahasa kita kan sejak awal saya sampaikan ma'arif yang membanggakan itu, Pak Rahman. Sudah mulai muncul kebanggaan, orang berma'arif, sudah muncul trust. Ini saya kira menurut saya entry point atau modal yang sangat penting. Hari ini alhamdulillah kita sudah, kalau belum 100% ya paling tidak sudah ada capaian bahwa ada kebanggaan, ada trust yang dibangun oleh kita bersama, sudah mulai. Dan ini kelihatan sekali Pak Rahman, peningkatan APK atau partisipasi masyarakat menyekolahkan anak-anak. Iya, itu kan salah satu indikator menurut saya yang tidak bisa dianggap sebagai hal yang sederhana, tapi ini tentu kerja kolektif, kolegial, ada kebersamaan secara kelembagaan, akhirnya muncul trust yang pada gilirannya naiknya input. Itu suatu yang menurut saya sangat membanggakan. Dan kemudian kalau tadi ditanya apa sih yang akan menjadi event besar ya, saya kira kemarin juga ini tadi saya sampaikan ada hal yang ingin kita wujudkan sebagai capaian adalah kita akan mendirikan Balai Diklat, ya. Balai Diklat Ma'arif atau yang kemudian kemarin kita sebut dengan Ma'arif Banyumas Education Training Center, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ma'arif Banyumas, MPITC. Sudah kita kemarin launching, termasuk saya sampaikan kepada para kepala bahwa ini menjadi kerja kolektif kita mewujudkan gedung dan sistem. Tidak hanya kita membangun monumen yang berupa gedung, Pak Rahman, tapi nanti kita akan menjadikan institusi lembaga yang di situ akan orang dilatih, dididik, tidak sekedar punya gedungnya. Bukan hanya gedung, kalau punya gedung, ya orang akan bicara bahwa gedung gampang, ada duit selesai, tukang kan gitu kan. Tempat lain ya. Tetapi ada kultur yang harus kita bangun, sekaligus ada upaya untuk menyiapkan bahwa ma'arif ke depan sistem kita bangun. Ada jaminan mutu yang terstandarisasi melalui lembaga ini. Ini targetnya berapa tahun, Prof? Ini program sebesar ini ma'arif Banyumas Training Center ini. Kemarin itu kalau berdasarkan hitungan kasar dari orang yang kita minta untuk mendesain dan menghitung kasar ini, masih naik turun ya sekitar 4M-an ya. Kemarin dipaparkan di sana 4M. Kalau target saya sebetulnya sih dalam 4 tahun mestinya selesai. Sudah selesai ya? Dalam 4 tahun mestinya sudah selesai terbangun, ada
ada hallnya, ada ruang-ruang diklat, termasuk ada mes atau asrama yang Dan bisa. ini tentunya nanti diiringi dengan program Ma'arif yang mengarah ke sana. Betul. Artinya peningkatan kompetensi guru, ada Betul, tenaga ada kependidikan. kurikulumnya, Nah, ada sistem yang nanti akan berjalan di situ. Ya bukan kan kalau hanya gedung bangun selesai ya malah jadi beban, ya, Mas. artinya gini, begitu punya gedung itu tidak sekedar punya gedung, tapi mau Pak Arif punya program yang memang Program, pemanfaatan itu. Pemanfaatan itu betul. Nah. Jadi Ma'arif harus punya sistem mulai dari bagaimana mengkader guru, merekrut guru, Betul. termasuk bagaimana nanti di situ ada manajemen ya, manajemen pengelolaan yang kemudian tidak memberatkan organisasi, gitu kan. Termasuk pada sisi yang lain ini menjadi aset NU yang juga bisa dimanfaatkan oleh neven-neven NU kepentingan jamiah. Sehingga Ma'arif kuat, NU kuat, kolaborasi dengan antar banom, lembaga kuat, ini salah satu aset yang bisa dimanfaatkan. Sehingga ini yang menarik, Prof. Oke. Yang menarik tentunya dengan program ini, Ma'arif ini selalu ada program bertahap begitu, nggih. Artinya dengan ketika gedung itu sudah jadi, sudah memang sarana prasarana memenuhi, maka seiring dengan itu program kita berjalan. Tadi yang Pak Prof. Betul. Harus begitu, dan nanti kan PR-nya membuat kurikulum diklat, kurikulum pelatihan, terus kemudian penyiapan instrukturnya, trainingnya bagaimana, kan gitu kan? Nanti akan terlembagakan, tersistemkan, sehingga orang kalau bicara tentang di mana sih membuat keunggulan SDM ya di sini, ya kan? Di sini ini, sehingga ini juga dalam mimpi saya kalau nanti diterbangun sistem yang baik, tidak mustahil Ma'arif akan menjadi tim yang akan dimanfaatkan oleh orang lain untuk mengedukasi, gitu kan. Iya, Sehingga betul. tidak mustahil malah nanti Ma'arif bisa mendapatkan income dari sini. Dalam tanda petik proyek diklat mungkin. Ya, Atau bisa jadi nanti ke depan ada kerjasama dengan pemerintah dalam hal PPG. Sangat mungkin banyak sekali yang bisa kita, kalau sudah punya tempat ini bisa bermitra dengan perguruan tinggi. Betul, Kita di sini banyak perguruan tinggi, bisa bermitra dengan Balai Diklat Kabupaten, bisa dengan Dinas Pendidikan, Kemenak ya. Kemenak kan juga punya banyak program training banyak sekali, yang saya kira nanti bisa berkolaborasi. Kita punya trainernya, punya tempatnya, punya kurikulumnya. Wah, itu bisa mendatangkan banyak itu sumber. Membanggakan betul, dan itu menurut saya itu merupakan satu prestasi yang ya bisa jadi akan menjadi referensi nanti dari Ma'arif lain. Ketika bukan kita ingin memamerkan semangat, tapi bahwa kita ingin menunjukkan bahwa Ma'arif juga tidak ketinggalan dong dengan ya pihak-pihak lain, dengan event-event lain, bahwa kita memang bisa dan kita mampu dan SDM kita punya, Pak Rohman. Kita punya SDM yang banyak, kepala-kepala yang sukses, yang bagus, nanti bisa menjadi bagaimana sih the best practice-nya orang mengembangkan sekolah kecil jadi besar. Kita di sini nanti training kepala, training sekarang kan kita nggak punya. Di Ma'arif ini kan belum punya sistem kan, belum ada sistem untuk bagaimana menyiapkan guru yang bervisi NU, bervisi organisasi, termasuk bagaimana membangun jaringan keluar dan seterusnya. Semuanya ada standarisasi, ada standar yang memang dibuat oleh Ma'arif, tentu dan merujuk kepada standar-standar yang dibuat oleh negara. Karena bagaimanapun juga sistem pendidikan kita nggak bisa dipisahkan dengan yang ada di pemerintah. Jadi nggak bisa lagi misalnya ke depan menerima guru itu karena darurat atau nun sewu dalam karena kedekatan personal. Ini agak dikesampingkan tentunya. Kedekatan personal berbasis kompetensi. Bahwa kedekatan personal memungkinkan itu menjadi parameter karena tahu kompetensinya, tahu pengalamannya, tahu ideologinya, itu juga tidak menafikan kita. Tetapi Ma'arif tidak boleh membiarkan hanya proses-proses kultural itu tidak diimbangi dengan proses-proses sistemik yang kemudian orang bicara, oh patut dia ngajar karena memang sudah terdiklat dengan baik. Selama ini kan orang masuk jadi guru di madrasah sekolah Ma'arif kan ya
alami aja, begitu kan. Pokoknya direkrut, yang mohon maaf ijazahnya cocok tidak cocok ya, pokoknya dikasih kelas, dikasih jam, ya jalan, sehingga kita tidak bisa mengukur dan tidak bisa menyalahkan kalau terjadi human error atau terjadi prestasi yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, baik Prof. Ini saya kira yang menjadi target terpenting menurut saya, dan ini akan menjadi sesuatu yang betul-betul sangat dinanti tentunya oleh publik ma'arif khususnya, dan saya kira pihak lain pun akan ikut merasakan nanti, akan ikut memanfaatkan ketika kita betul-betul nanti sudah memiliki sarana dan prasarana di situ tentunya begitu. Nah, baik Prof, itu tentang hasil raker ya, baik tadi yang sudah tercapai atau yang hari ini sedang kita sosialisasikan dan mipil untuk mulai dikerjakan. Ini Pak Rohman, MBITC ini adalah gagasan besar, mimpi besar. Makanya konsolidasi organisasi ini jadi penting. Minimal semua orang harus punya komitmen bersama untuk bagaimana doanya, wiridanya, ini semangatnya jangan sampai ketinggalan. Iya, harus ke sana. Sehingga menjadi doa bersama guru dan seluruh keluarga besar, termasuk pengurus BP3MN pun harus tahu ini ada program besar yang nanti kalau ini dikelola dengan baik, dibangun sistem yang baik, saya yakin Banyumas akan menjadi rujukan yang tadi Pak Rohman sampaikan, jadi referensi pengembangan pendidikan yang berbasis masyarakat. Oke, baik Prof, itu tentang tema Ma'arif Training Center, Education Training Center. Kemudian dalam catatan saya dalam buku Raker Cap itu ada satu hal yang tidak kalah penting juga. Ini ada event yang mestinya memang sudah terencana dulu diadakan di tahun 2021. Kemudian datanglah pandemi, adanya mundur di tahun 2022 dan ini pun masih sangat tentatif tentunya. Itu Porsema, Prof. Yang awalnya itu kita ditunjuk menjadi tuan rumah, tapi terus kemudian dengan berbagai pertimbangan kita akhirnya setengahnya itu menyerah atau memang mengembalikan mandat itu kepada setengahnya lah, kita masih setengah-setengah. Bagaimana Prof? Pada akhirnya berkesimpulan seperti itu. Ya sebetulnya sih. Kali tun saya dulu Prof di samping ini. Ya, mari kita minum dulu Pak. Sebetulnya sih menyerah juga tidak, menyalahkan mandat tidak. Jadi kita sejak diberi mandat kalau nggak salah tahun 2020-an apa berapa itu dulu ya. Ya, itu kemudian kita berproses melakukan konsolidasi internal dan koordinasi eksternal dengan Pemkab dan Bupati bahkan dan berbagai pihak. Tentu langkah-langkah internal sudah kita lakukan, termasuk di internal NU sudah kita koordinasikan, dan pada titik akhir kita harus mengambil sebuah sikap yang realistis, ya, baik dari sisi internal maupun terutama dari sisi eksternal Banyumas. Kita kemudian begini Pak Rohman, memberikan berbagai pikiran alternatif ke wilayah tentang kondisi Banyumas dan kesiapannya. Dalam surat yang kami kirim, pada prinsipnya Banyumas siap dengan kriteria. Ya. Kriterianya dilakukan blended, tidak full kontingen datang. Kemudian pembiayaan karena kondisi yang terjadi seperti ini bla 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 kita sampaikan, maka perlu ada kesiapan untuk saling support antar kita semuanya, baik wilayah ataupun cabang-cabang, dan kondisi-kondisi yang lain kita sampaikan. Nah, pada akhirnya kemudian wilayah boleh jadi mengambil langkah memilih ngambil keputusan yang pasti dan boleh jadi dekat dengan ibu kota provinsi, ibu kota provinsi, sehingga kemudian teknis, koordinasi dan mungkin kesiapan yang lain, sehingga kemudian kita diberi jawaban bahwa untuk Porsema yang akan datang ini pun sampai hari ini juga belum ada kepastian mau 22 atau 23, karena surat yang dikirim ke kita pun ini juga menjadi faktor yang membuat kita agak maju mundur, karena memang
kepastian waktu juga tidak jelas. Tetapi prinsipnya ya karena sudah diambil keputusan bahwa tempatnya pindah ke Semarang ya, ya kita support, dan informasinya besok Ahad ya kan, Oh ya, akan ada pembahasan ya, di Semarang, sudah ada undangan ke kita. Di antara agendanya adalah membahas tentang Porsema Jawa Tengah. Tapi prinsipnya kemarin di raker cap kita sudah kita sampaikan bahwa kita tetap akan menjalankan Porsema Kabupaten. Walaupun di tingkat wilayah pahit-pahitnya tidak menyelenggarakan. Iya, tetap kita selenggarakan dengan segala sumber daya dan situasi lokal yang kita miliki. Ya, saya kira wilayah tetap akan mengadakan, cuma waktunya yang mungkin besok Ahad baru akan diputuskan. Karena di surat resmi yang dikirim ke kita kan akhir 2022 atau 2023 kan, ini juga wilayah masih gamang kelihatannya ya. Karena boleh jadi tempat yang ditunjuk pun masih sama dengan kita iya kan? Ya, karena kita tahu ini yang merasakan seperti Banyumas kan tidak hanya Banyumas gitu ya. Pemkap semuanya juga lagi konsolidasi untuk penanganan ya dampak pandemi baik secara ekonomi maupun sosial kan, sehingga kita ketika memberikan jawaban kesiapan ya siap dengan argumen skenario begini gitu kan. Saya kira begitu Pak Roman, dan saya berharap para kepala untuk tetap menyiapkan siswa-siswa terbaiknya untuk nanti berproses menjalankan Porsema tingkat kabupaten. Nah, nanti tentu kapan Porsema kita akan kita bicarakan lagi setelah besok Ahad hasil dari Rakorwil di Semarang. Karena kita kalau sana ada pasti waktu kan kita akan beriringan agar tidak nanti jangan sampai kita setelah mereka kan nggak ada penyiapan kader. Kalau sana Mei ya kita harus April jalan misalnya begitu. Atau ya nanti melihat situasi itu. Tapi prinsipnya 2022 ini Porsema di Banyumas harus kita siapkan. Timingnya nanti menyesuaikan dengan agenda yang ada di wilayah. Itu begitu Pak Roman. Sehingga itu raker pun kemarin sudah jadi kita sampaikan di raker. Ya, siap. Baik. Terima kasih Pak Prof. Saya kira tentang hasil raker cap kemarin ini sudah gamblang. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan, bagaimana khususnya apalagi terkait dengan Porsema, meskipun kita belum punya ancang-ancang waktu yang pasti karena kita menunggu, tapi madrasah, sekolah, ma'arif tetap harus sudah melakukan persiapan awal untuk menuju ke sana. Setidaknya materi lombanya kan ya kita asumsikan sama dengan yang dulu gitu ya. Meskipun mungkin nanti ada pengurangan. Ya, bisa juga di wilayah karena mempertimbangkan ada event atau lomba yang melibatkan banyak orang, bisa jadi dipertimbangkan. Atau ada juga yang mungkin nanti diblendedkan, misalnya kan gitu kan. Itu seperti yang dulu di surat kita kan begitu bunyinya. Artinya monggo nanti para kepala untuk tetap menyiapkan sebagaimana menu-menu yang sudah kita lakukan pada 2 tahun yang lalu. Baik Pak Profesor Dr. Fauzi, Ketua PC Ma'arif Kabupaten Banyumas yang sudah mengupas hasil rapat kerja cabang dengan harapan tentunya program-program yang bahkan dalam bahasa beliau mimpi besar. Menurut saya bukan mimpi karena ini sudah mengarah kepada kenyataan, sudah bertahap. Kita sudah punya modal tanah untuk MBTC. Nah, ini tentu modal yang berharga sekali, Bro. Percuma udah punya uang, tapi belum punya tanah. Tanah sudah punya dan di daerah Batu Raden, Pak. Baik. Tinggal nunggu proses pembangunan. Nah, gambar yang jelas sudah ada. Gambar sudah ada. Nah, jadi nunggu uang. Iya, tinggal nunggu uang. Terus material juga sudah ada. Iya, tinggal pindahkan aja. Jadi dari toko material ke ini ya, ke lahan material sudah lengkap, tukang juga sudah ada. Tinggal untuk mendatangkan itu aja. Ya, kita berharap tentu ini akan segera terwujud karena ini niat baik, langkah baik. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi dan memberikan kemudahan kepada kita. Baik Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga besar Ma'arif Banyumas dimanapun berada, saya kira obrolan kita, tema kita pada kesempatan kali ini terkait dengan rapat kerja cabang
kita cukupkan karena waktu juga yang membatasi. Yang mengucapkan terima kasih Pak Prof. Sama-sama Pak Mudah-mudahan Rahman. sehat selalu, Amin, diberi amin. kemudian kelancaran selalu dalam Amin. beraktivitas. Amin. Mohon maaf atas kesalahannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.